Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Akses Konten Ilegal di Kalangan Remaja. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama ada Muhammad Pribadi Nusantara, saya sendiri Jeffrey Marsha Sirait, Bernard Firdaus Mogot, dan Nabila Librianti. Ya, di sini pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan pola interaksi sosial, terutama di kalangan remaja. Media sosial menjadi ruang utama bagi remaja dalam berkomunikasi, mengekspresikan diri, serta membangun identitas sosial. Namun, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi tanpa diimbangi literasi digital yang memadai menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan digital termasuk akses dan penyebaran konten ilegal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif melalui sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan negara guna menciptakan ruang digital yang aman dan beretika bagi remaja. Maka dari itu, metode penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengaruh media sosial terhadap akses konten ilegal di kalangan remaja, serta mengkaji implikasi sosial, psikologis, dan yuridis yang menyertainya berdasarkan temuan-temuan ilmiah dan regulasi yang berlaku. Berikut sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan bahan pustaka berupa ada artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional, kajian hukum dan peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah terkait pelanggaran privasi digital remaja. Yang kedua, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi atau konten analis secara kualitatif. Setiap sumber pustaka yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara yaitu mengidentifikasi tema-tema utama terkait penggunaan media sosial, kemudian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan penyebaran konten ilegal di media sosial. Yang ketiga, menganalisis dampak sosial, psikologis, dan hukum dari paparan konten ilegal terhadap remaja. Berikutnya akan disambung oleh teman saya, Bernard. Oke, berikut hasilan pembahasan cybercrime, cyberlaw, dan cyberspace. Cybercrime adalah merupakan tindakan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan jaringan internet, baik sebagai sarana, objek, maupun target kejahatan. Lalu cyberlaw. Cyberlaw merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas manusia di ruang cyber, termasuk penggunaan media digital, perlindungan data pribadi, dan penindakan kejahatan cyber. Selanjutnya ada cyberspace. Cyberspace merupakan ruang virtual yang terbentuk dari jaringan internet dan teknologi digital, tempat berlangsungnya interaksi sosial, pertukaran informasi, dan aktivitas ekonomi. Berikut jenis-jenis konten ilegal di media sosial. Pertama ada konten pornografi. Menurut Paulus, menemukan bahwa konsumsi pornografi daring pada anak dan remaja berkolerasi dengan perubahan sikap seksual, normalisasi perilaku menyimpang, serta meningkatnya risiko eksploitasi sosial. Seksual. Lalu ujaran kebencian. Rahman et al. Menjelaskan bahwa media sosial mempercepat penyebaran ujaran kebencian melalui algoritma yang mendorong konten emosional dan kontroversial, sehingga berpotensi memicu konflik sosial di ruang cyber. Terakhir ada hoax. Saputri menekankan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap hoax, karena tingginya intensitas penggunaan media sosial tanpa kemampuan verifikasi informasi yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Pribadi. Lalu ada jenis-jenis konten ilegal di media sosial. Yang pertama adalah konten kekerasan. Konten kekerasan meliputi gambar atau video yang menampilkan tindakan fisik maupun psikologis yang bersifat brutal.
Lalu ada konten perjudian daring. Media sosial sering digunakan sebagai sarana promosi perjudian daring melalui tautan tersembunyi dan iklan digital yang menyasar pengguna muda. Lalu ada konten radikalisme dan terorisme. Menurut Rahmat et al. Menjelaskan bahwa media sosial berperan besar dalam mempercepat proses penyebaran dan rekrutmen ideologi ekstrim. Lalu ada penipuan daring. Penipuan daring merupakan cybercrime yang dilakukan melalui manipulasi informasi digital seperti phishing, investasi palsu, dan penyalahgunaan identitas. Lalu, teori penyebaran konten ilegal di cyberspace. Penyebaran konten ilegal di media sosial dapat dijelaskan melalui teori difusi informasi dan teori pembelajaran sosial. Menurut Rahmat, menyatakan bahwa fitur berbagi, algoritma rekomendasi, serta dorongan validasi sosial mempercepat penyebaran konten ilegal di ruang siber. Remaja cenderung meniru perilaku daring yang dianggap populer. Lalu ada motif penyebaran konten ilegal. Motif penyebaran konten ilegal meliputi motif ekonomi, sosial, ideologis, psikologis, serta ketidaktahuan hukum. Motif ekonomi berkaitan dengan keuntungan finansial dan perjudian daring dan penipuan digital. Sementara itu, ketidaktahuan hukum menjadi faktor dominan dalam pelanggaran privasi digital. Lalu akan disampaikan oleh teman saya Bila. Kemudian ada implikasi bagi remaja dan penegakan hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa remaja berada pada posisi rentan sebagai korban sekaligus potensi pelaku cybercrime. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, edukasi hukum cyber, peran keluarga dan sekolah, serta optimalisasi penegakan cyber law untuk menciptakan ruang cyber yang aman dan beretika. Kemudian ada cara penanggulangan penyebaran konten ilegal. Penanggulangan penyebaran konten ilegal di ruang cyber atau cyberspace memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut cara penanggulangannya. Yang pertama ada penegakan hukum cyber atau cyber law menjadi langkah fundamental dalam menekan peredaran konten ilegal. Kedua, ada penguatan regulasi dan kerjasama dengan platform digital merupakan strategi penting dalam penanggulangan konten ilegal. Yang ketiga ada peningkatan literasi digital, masyarakat menjadi pendekatan preventif yang sangat krusial. Kemudian ada peran keluarga dan institusi pendidikan memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku digital yang sehat. Nah, kesimpulannya, perkembangan media sosial sebagai bagian dari cyberspace telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatkannya penyebaran konten ilegal di kalangan remaja. Karakteristik ruang cyber yang terbuka, cepat, dan anonim menjadikan media sosial sebagai medium yang rentan dimanfaatkan untuk berbagai bentuk cybercrime, khususnya kejahatan berbasis konten seperti pornografi, ujaran kebencian, hoaks, kekerasan, perjudian daring, radikalisme, dan penipuan daring. Dari perspektif hukum, keberadaan cyber law melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan normatif dalam menanggulangi kejahatan cyber. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.